Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang berbahagia, apa kabarnya? Baik ya? Sehat ya? Sehat. Oke. Untuk pertemuan bulan ini ya, itu kita masuk ke materi tentang PKPU, perencanaan keuangan keluarga. Nah, jadi pembahasannya itu tentang untuk membangun usaha yang langgeng dan menambah pendapatan. Oke, sebelumnya saya ingin melihat konsentrasi ibu-ibu. Oke, sementara sekarang coba duduknya diregangkan lagi, sekali lagi. Ke sini lagi ibu. Oke. Yang di belakang kalau bisa ke depan ibu. Yang ini bisa ke depan. Nah. Ibu ke depan sedikit, ke depan. Oke. Nah, sekarang sebelum kita mulai, saya punya sedikit permainan ya. Oke. Sekarang coba perhatikan instruksinya. Ibu-ibu perhatikan saya dan ikuti apa yang saya katakan. Paham ya? Paham. Perhatikan saya dan ikuti apa yang saya katakan. Oke. Sekarang semua tangan kanan ke depan. Tangan kanan. Oke, tangan kanan ke depan. Oke, udah. Sekarang tangannya dibalik. Dibalik. Oke. Nah, sekarang perlahan dekatkan, lalu taruh tangannya di dagu. Nah, perlahan taruh tangannya di dagu semua. Oke, udah. Oke, bagus. Dagunya mana, Bu? Hah? Dagunya mana, Bu? Tadi tangannya di mana? Di kening. Yang saya suruh di mana? Di dagu. Nah, tidak konsentrasi kan? Kau udah saya bilang. Perhatikan saya, tapi ini apa yang saya katakan. Ya, makanya perhatikan saya, tapi ikuti apa yang saya katakan. Oke, semangat ya. Oke, baik. Langsung kita masuk ke dalam materi. Oke, dalam materi untuk membangun usaha yang langgeng atau menambah pendapatan keluarga itu ada 3 poin ya. Ada 3 poin yang harus kita perhatikan. Yang pertama, cari, kembangkan dan pertimbangkan kelayakan ide usaha. Poin pertama adalah kita cari, lalu kita kembangkan dan pertimbangkan kelayakan ide usaha. Nah, untuk membangun sebuah usaha, hal yang pertama kita lakukan adalah kita cari informasinya, lalu kita pertimbangkan kelayakan ide usaha tersebut. Ada yang bisa kasih contoh? Contoh, kalau kita mau membangun usaha, yang pertama kita kita lakukan adalah kita cari dulu informasinya, ya kan? Informasi usaha apa yang harus kita kerjakan. Terus kita pertimbangkan, layak enggak kalau kita usaha itu kita buka. Contohnya apa? Salah satunya mungkin bikin kue. Nah, yang perlu kita pertimbangkan, layak enggak untuk daerah kita kalau kita jual kue. Laku enggak misalnya? Itu perlu kita pertimbangkan, ya kan? Pertimbangkan kelayakannya. Nah, kalau sudah layak, terus baru kita mulai. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, itu ada namanya susun rencana usaha dengan matang. Nah, setelah kita pertimbangkan, salah satu contoh tadi adalah membuat kue, kan? Nah, kita sudah pertimbangkan layak kalau kita buka usaha kue dan peminatnya juga ada, pembelinya juga ada. Ini lalu kita rancang ya. Rencanakan usaha dengan matang. Lalu kita buat. Berarti kalau saya jualan kue 1 hari pertamanya mungkin untuk di awal-awal kita buat misalnya kalau jual kue bolu atau gorengan ya. Tadi usaha apa dulu? Kue bolu atau gorengan apa? Gorengan. Nah, kalau usaha gorengan kita rencanakan dulu dari awal. Berarti untuk pertama mungkin kita mau jual sekitar 2 sisir pisang, ya kan? Nah, kita rencanakan dulu. Setelah kita lihat laku enggak, habis enggak? Kalau habis, kedepannya baru kita atau besoknya baru kita tambah lagi. Nah, itu kita perlu merencanakan usaha dengan matang, ya, dengan baik. Nah, terus yang ketiga, pantau kondisi keuangan usaha secara rutin.
Nah, ada yang paham nih? Pantau kondisi usaha, pantau kondisi keuangan usaha secara rutin. Nah, apa itu maksudnya? Apakah modalnya balik? Ya, nah kita pantau ya. Nah, kira-kira selama 1 bulan kita jualan, ya kan? Kira-kira modal yang kita keluarkan berapa? Ya kan? Atau per hari? Nah, kemarin kita jualan. Nah, langsung kita hitung malamnya. Nah, pas kita perhitungan berarti 2 sisir pisang harga kita beli enceran 5.000 misal, ya kan? Terus dari 1 sisir pisang itu ada dapatnya misalnya 20 atau 15 buah. Nah, berarti modal kita tadi artinya apa? Kita pantau. Nah, kita pantau selalu kondisi keuangan kita itu dalam usaha. Oke. Kira-kira ada yang bertanya? Sejauh ini ada yang bertanya tentang bangun usaha yang langgeng, menambah pendapatan keluarga. Kira-kira ada yang bertanya? Dari 3 poin tentang untuk buka usaha. Berarti yang pertama tadi, kita harus cari dan kembangkan dan pertimbangkan kelayakan usaha. Yang kedua, susun rencana usaha dengan matang. Yang ketiga, pantau kondisi keuangan usaha secara rutin. Nah, artinya apa? Supaya usaha kita tetap berjalan, tidak tutup, ya kan? Bukan hanya kita buka usaha, pas kita buka baru 1 hari rugi. Ya, terakhir apa? Modal kita habis, mau buka lagi tidak bisa, ya kan? Nah, kira-kira ada yang bertanya sejauh ini tentang membuka usaha? Sejauh ini alhamdulillah paham. Sejauh ini alhamdulillah paham. Lanjut lagi. Ada yang bertanya? Kira-kira? Oke, nah sekarang kita lihat dulu penghasilan itu kira-kira kalau suami ibu-ibu itu penghasilannya dalam 1 hari berapa kalau dalam per hari? Nggak tentu. 150. Nah, 150 misalnya. Setelah kita keluarkan, nah, yang jelas setelah kita keluarkan semua dengan kebutuhan, ya kan seperti tadi. Ini kan tujuannya kita mau rencana apa? Rencana misalnya tadi jualan kue, ya kan, buat kue. Nah, kondisi pertama atau yang paling utama itu adalah modal, ya kan? Modal yang kita perlukan. Artinya apa? Dalam pemantauan usaha seperti buat kue tadi kita perlu rencanakan juga modalnya berapa, ya kan? Seperti jualan gorengan pisang tadi. Pertama kita harus beli apa? Kuali, kompor gas, ya kan? Nah, kira-kira modal kita berapa di situ? 1 juta. 500 sudah dapat ya? 500.000 kita sudah dapat. Boleh, tapi Nah. sedikit kali. Kompor aja 100. 1 juta Pak. 1 juta. 1 subuh aja Bu ya. Nah, intinya apa? Seperti yang saya bilang tadi, intinya adalah sebelum memulai usaha kita tetap perhatikan yang 3 tadi ya. Yang pertama, cari informasi, kembangkan dan pertimbangkan kelayakan ide usaha yang akan kita lakukan. Terus yang kedua, susun rencana usaha dengan matang. Yang ketiga, pantau kondisi keuangan usaha secara rutin supaya kita bisa melihat berapa uang masuk, berapa uang keluar dan usaha kita tetap jalan selamanya, tidak hanya 1 bulan, 2 bulan setelah itu tutup. Oke, kira-kira ada yang bertanya? Kalau tidak, untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Jangan lupa coba kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan untuk hari ini saya rasa cukup sampai di sini dan kami akhiri. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tuh sangat ada.